Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan sahabat Delphi. Kali ini saya akan membagikan video untuk kalian tetap mengenai Delphi, tapi ini sekarang menggunakan komponen Zeus. Jadi kemarin atau video sebelumnya saya sudah membuat Zeus tapi menggunakan tanpa coding, jadi murni menggunakan komponen. Nah, yang sekarang ini saya akan mencoba menggunakan coding ya, jadi biar ada sedikit pengetahuan ke teman-teman dan nantinya kita bisa mengembangkan ke aplikasi yang lebih lanjut. Baik, kemarin atau yang sebelumnya kita sudah membuat database DB karyawan. Nah, dari DB karyawan, tabel karyawan ini kita kembangkan lagi. Jadi yang kemarin, yang sebelumnya itu isinya adalah ID, nama, alamat, jenis kelamin. Sekarang kita tambahkan gaji pokok, tunjangan, bonus, dan potongan. Nah, ini digunakan untuk mendata data karyawan. Jadi sini ada gaji pokok, tentunya standar ya, yang biasanya di sistem penggajian. Tunjangan juga standar, bonus, dan potongan ini biasanya untuk potongan BPJS atau potongan yang lain, asuransi dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menambahkan ini kalau menggunakan Navigat sangat mudah sekali, tinggal tambahkan aja, tinggal didesain ya. Jadi sebelumnya kan ada tabel karyawan, tinggal desain tabel, kemudian tinggal tambahkan. Nah, bawah gitu, ini ada catatan misalnya, kita kasih 100. Kalau sudah tinggal save. Nah, sangat mudah sekali kalau menggunakan Navigat. Jadi teman-teman yang sebelumnya belum mengenal Navigat, di video saya sudah ada untuk cara install Navigat. Untuk lebih jelasnya ada di sana. Jadi nanti bisa download. Kalau teman-teman kesulitan untuk download bisa komen. Nanti saya kasih untuk link downloadnya. Ya, lanjut kita ke Delphi-nya. Kita akan mendesain langsung. Jadi nanti teman-teman bisa ikuti. Nah, desain ini nanti saya akan tetap membuatkan dua tampilan, yaitu satu untuk browse itu untuk menampilkan datanya, kemudian yang kedua adalah untuk formnya atau input dan editnya. Setelah itu nanti kita buat untuk cetaknya menggunakan fast report. Ini agak sedikit panjang, oke, biar kita tidak terlalu panjang waktunya, kita langsung saja. Yang perlu ditambahkan komponen pertama adalah ke di komponen paletnya atau di window palette, di Win32. Di sana pilih TP control ini, kemudian atur di propertiesnya, align-nya AL client. Setelah itu tinggal klik kanan di pick controlnya, new page, buatkan dua tab kontrol. Sudah. Nah, kemudian kita di tab sheet 1 tambahkan komponen panel ya, kemudian atur align-nya di AL top, kemudian bevel outer-nya BV none, dan captionnya dikosongkan saja ya. Tambahkan lagi di data control TDB grid, munculkan sana, diklik di tab control tab sheet satunya, kemudian di align-nya
AL client ya. Kemudian tambahkan button boleh, bit button juga boleh. Kalau button di standar, komponen standar, yang bit button ada di additional, jadi T bit button. Kita pakai bit button. Kemudian align-nya menggunakan AL left, tambahkan lagi align-nya AL left, tambahkan lagi AL left, tambahkan lagi, pakai align-nya AL left dan tambahkan lagi, sama align-nya pakai AL left. Di bit button 1 captionnya ubah menjadi, sorry ini klik ini tadi, di button 1 captionnya ubah menjadi tambah, bit button 2 nya captionnya ubah, dan di bit button 3 hapus, bit button 4 cetak. Kita tambah lagi untuk exitnya, bisa juga ditambahkan lagi untuk bit button 5 nya untuk exit. Oke. Nah, kemudian untuk mengatur jarak panel ini juga bisa diatur untuk bordernya, border width. Border width ini jadi antara width itu adalah lebarnya, jadi antara atas bawah kanan kiri itu ada marginnya. Kita buat 4. Ini bisa dilihat teman-teman perubahannya, margin atas, kiri, bawah, kanan itu nanti dibuat sama, yaitu 4. Oke, kemudian di tab sheet kedua kita tambahkan label itu di standar, ketik nama karyawan titik 2, kemudian label berikutnya alamat karyawan titik 2, kemudian jenis kelamin, nanti bisa ditambahkan sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan ada nomor telepon dan lain sebagainya bisa ditambahkan. Gaji pokok, tunjangan, label juga bonus, potongan, dan catatan. Untuk inputan nama karyawan, alamat, jenis kelamin, gaji pokok menggunakan edit, ada di palet standar, ada edit 1, lebarnya disesuaikan, alamat juga pakai edit, lebarnya disesuaikan. Untuk jenis kelamin karena berupa pilihan gunakan combo box. Kemudian di itemnya, item buat pilihan laki-laki, perempuan. Oke, kemudian tab indeksnya 0. Gaji pokok karena menggunakan inputan angka, sebelumnya saya sudah install komponen RX, bisa dipakai teman-teman. Ini kalau untuk yang belum install RX nya, di video saya juga sudah ada untuk install RX. Kalau misalkan sulit untuk menemukan RX library-nya, di komen nanti minta, nanti saya kasih untuk linknya. Oke, di RX gunakan RX Calc Edit. Ini adalah untuk inputan calc atau numerik. Kemudian untuk width-nya, tombolnya kita nggak usah tampilkan, jadi button width-nya kasih 0. Untuk yang tunjangan, bonus, potongan sama, nanti bisa di copy ya.
potongan juga sama. Nah, catatan ini yang beda. Catatan ini yang kita gunakan adalah T-Memo. Di standar T-Memo. Karena catatan ini biasanya banyak. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan untuk tombolnya, tombol simpannya. Ini pakai di palet edisional, pakai bit button, dan di sana captionnya rubah simpan, dan bagi satu batal. Nah, di tab 1, tab 2 sudah. Nah, sekarang kita ke bagian Sius lib ya, atau komponen Siusnya. Sebelumnya kita harus hubungkan Delphi ini dengan database MySQL ya. Untuk menghubungkan pakai Z connection. Kita hubungkan database-nya, namanya DB karyawan. Hostname-nya localhost. Passwordnya root, punya saya passwordnya root ya. Kemudian protokolnya MySQL user root ya. Dan ini bisa diaktifkan, connected-nya true. Kemudian komponennya menggunakan tQuery. tQuery hubungkan connection-nya ke Z connection 1. Kemudian SQL-nya diklik di tombol sebelah kanannya, ketik select bintang from karyawan. Oke. Kemudian klik kanan di Z query-nya, query 1, kemudian field editor, klik kanan di field editornya, add all field. Sudah terhubung. Kemudian untuk menghubungkan DB grid dengan query-nya, gunakan di data di data access, data source. Kemudian datasetnya pilih ke jQuery 1, dan DB grid-nya sambungkan ke data source 1. Kemudian klik 2 kali di DB grid, kita tambahkan untuk kolom-kolomnya. Oke, kolom field name-nya nama, alamat, jenis kelamin, gaji pokok, tunjangan, bonus, potongan. Ini kolom-kolomnya sudah. Nah, ini untuk nambahkan ya, add new column. Kalau ngapus di sini sebelahnya delete selected. Nah, ini new, ini delete. Kemudian kita tutup, kembali ke form karyawannya. Ini tinggal atur untuk lebarnya. Nah, ini bisa diatur lebarnya. Kemudian kita atur penamaannya. Oke. Yang pertama, form 1. Kita klik di struktur, klik di form 1, captionnya kita ubah data karyawan. Kemudian klik 2 kali lagi di DB grid. Nama ini di DB grid ini untuk mengubah nama. Di sini kan masih namanya hurufnya kecil, alamat hurufnya kecil, hurufnya kecil, dan lain sebagainya. Biar lebih cantik, kita harus atur untuk title-nya. Ini namanya title. Di editing nama, kolom nama, di objek inspektornya rubah di title. Captionnya rubah menjadi nama karyawan. Alamat besar depannya, jenis kelamin, gaji pokok, tunjangan, bonus, potongan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di DB grid ini sifatnya dia hanya read only aja.
Nah, hanya bisa membaca aja, jadi tanpa bisa edit di DB Grid-nya, agar dia hanya read only. Di objek inspektornya read only-nya rubah menjadi true. Sudah. Kemudian fungsi-fungsi dari tombolnya ini kita buat dulu untuk tampilan pertamanya. Oke, kita tambahkan dulu sebentar. Kita tambahkan dulu Zeus-nya. Zeus pakai jQuery, kemudian sambungkan connection 2. Ini jQuery ini bisa dirubah ya namanya, jadi sesuai dengan keinginan teman-teman biar gampang. Misalkan ZK1 biar lebih singkat, ini ZK2, ZK2. Udah, sekarang kita ke formnya dulu. Form jika formnya tampil, apa yang akan dilakukan? Jika formnya tampil, tampilkan data karyawan dan bersihkan untuk inputan di tab sheet 2. Oke. Di form 1, di bagian objek inspektor, di kolom event, cari di sana on show. Jadi kalau form itu tampil, apa yang akan dilakukan? Ikuti langkahnya. Tampilkan data karyawan. Kita tampilkan data karyawan dengan menggunakan, karena tadi terhubung ke DB Grid-nya, terhubung ke ZK1, makanya di sini perintahnya adalah ZK1. Close. Kemudian ZK1 SQL clear, ZK1 SQL tag sama dengan select bintang from karyawan, petik titik koma, ZK1 open. Udah tampil. Kemudian kita bersihkan di tab sheet 2 nya, edit 1 clear, edit 2 clear, edit 3 clear. Sorry, nggak ada edit 3, berarti combo box 1 item index 0 biar tampil defaultnya adalah laki-laki. Kemudian RE-calc edit 1 clear, sorry, clear, RE-calc edit 2 clear, RE-calc edit 3 clear, RE-calc edit 4 clear, RE-calc edit 5 polymer tidak ada. Oke, kemudian pitch control 1 biar yang tampil pertama kali adalah di tab sheet 1, active peak 0. Nah, ini bisa dibuatkan prosedur ya teman-teman. Jadi ini karena ini bisa tinggal panggil aja prosedurnya. Oke, kita buatkan prosedur. Ini kita cut, kita rubah, kita buatkan di private, di bawahnya private. Kita ketik prosedur blank form. Kemudian di bawahnya implementation kita buatkan prosedur tform 1 blank form. Kemudian kita paste di sana. Dan nantinya kita panggil blank form. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi saat ini nanti form 1 ini tampil, ya seperti ini. Blank form, dia akan tampil di tab sheet 1 dan ini menampilkan data karyawan. Ya, oke, kita tutup, kita lanjutkan. Nah, kita kembali ke formnya. Nah, apa yang terjadi jika tambah? Oke, klik 2 kali di tombol tambah. Apa yang kita lakukan tambah? Blank form, dikosongkan formnya. Kemudian kita buatkan di sini di var-nya
baru sama dengan boolean. Boolean ini adalah hanya berisi true dan false, ya dan tidak. Jadi nanti kita akan membuat baru true, jadi bahwa menandakan bahwa baru itu true. Kemudian kita ubah posisi page controlnya ke halaman 1 atau tab sheet 1, dan akan otomatis kursor di edit 1 set focus. Oke, kemudian ubah. Kalau ubah ini beda, ubah ini edit 1 kita akan tampilkan. Edit 1 itu adalah edit 1 teks adalah z key 1 nama value, edit 2 teks z key 1 alamat value, edit 3 combo box 1 titik teks z key 1 jenis kelamin value, rx calc edit 1 value, z key 1 gaji pokok value, rx calc edit 2 value, z key 1 tunjangan value, rx calc edit 3 value, z key 1 bonus, rx calc edit 4 value, z key 1 potongan value. Ya, ada yang kelupaan teman-teman, di blank ini ada memo ya, memo 1 clear. Nah, ini di memo satunya tambahkan memo 1 teks z key 1 catatan value. Nah, baru false karena dia bukan baru tipenya. Kemudian kita rubah ke page control 1 aktif page 1 edit 1 set focus. Oke, ini sudah arahkan. Kemudian untuk hapus klik 2 kali. If message dialog, apakah yakin hapus data karyawan atas nama, kita tambahkan z key 1 nama as string, ditambah ini, kemudian kita mt confirmation, tipe message-nya confirmation, kemudian mp yes, mp no. 0 sama dengan id yes. Kalau perintahnya atau tekannya tombol yes, maka yang akan dilakukan adalah z key 2 close, z key 2 sql clear, z key 2 sql text delete from karyawan where id sama dengan a, parameter a, z key 2 titik parameter param by name a, value adalah isinya z key 1 id value, z key 2 execute sql, kemudian tampilkan z key 1 close, z key 1 sql clear, z key 1 sql tag select bintang from karyawan, kemudian z key 1 open. Itu untuk hapusnya. Dan cetak, nanti kita untuk buat cetaknya exit dulu. Kalau exit ini close. Oke, nanti menutup formnya. Nah, perintah tambah ubah sudah dilakukan. Sekarang di tab sheet keduanya
perintah simpannya. Nah, kalau perintah simpannya ini ada dua kondisi, simpan saat baru sama dengan true dan simpan saat baru sama dengan false. Maksudnya adalah simpan kalau baru sampai dengan true itu adalah benar-benar data baru. Kalau simpan dengan baru sama dengan false itu adalah edit aja atau update. Oke, kita ke simpan, klik 2 kali. Kita gunakan ZK2. Ini adalah untuk perantara eksekusi. ZK2 SQL clear, ZK2 SQL text. Nah, di sini kita buat kondisi if baru sama dengan true, maka yang harus dilakukan adalah insert into karyawan, nama, alamat, jenis kelamin, kemudian gaji pokok, kemudian tunjangan, kemudian bonus, potongan, catatan, values. Nah, kita buat ini, kita buat ABC aja. Ini untuk parameternya A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, ini titik 2A, titik 2B, titik 2C, D, E, F, G, H. Tutup, titik 2. Nah, kemudian else, ini nggak usah titik 2 karena else berarti baru sama dengan false. Nah, ZK2 titik SQL titik text, update karyawan, set nama sama dengan A, alamat sama dengan B, jenis kelamin sama dengan C, gaji pokok sama dengan D, tunjangan sama dengan E, bonus sama dengan F, potongan G, catatan sama dengan H, where dimana ID sama dengan ini tanda petik plus ZK 1 ID as string 2, kemudian baru kita masukkan tiap parameternya. Parameter dari A itu adalah isinya edit 1 titik text, ZK 2 parameter B value edit 2 titik text, ZK 2 parameter C value combo box 1 titik text, ZK 2 parameter D value recalc edit 1 value, ZK 2 parameter E value recalc edit 2 value, ZK 2 parameter EF value recalc edit 3 titik value, ZK 2 parameter GH FG value recalc edit 4 value, ZK 2 parameter H value memo 1 titik text. Kemudian ZK 2 eksekusi, dieksekusi SQL nya. Setelah dieksekusi baru tampilkan di ZK 1 SQL close dulu, close, kemudian ZK 1 SQL clear, ZK 1 SQL text select bintang from karyawan, ZK 1 open. Nah, kalau sudah, kita kembali ke fix control if fix sama dengan 0 dan kita kasih pesan
message dialog, data berhasil disimpan. Oke, MT information. Nah, ini bedanya. Kalau dia pertanyaan atau konfirmasi yes atau no, gunakan MT confirmation. Kalau ini sifatnya berupa informasi, gunakan MT information, kemudian MT OK. Tekan OK aja. 0.2. Baik, sekarang kita jalankan. Hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini kita tambahkan. Ini namanya misalkan Nadif. Alamatnya di Blitar Selatan. Laki-laki, gaji pokok 1 juta, tunjangan 800.000, bonus 200.000, potongan 40.000. Nah, ini staf ahli bidang Delphi misalkan ya. Kemudian kita klik simpan. Oke, jadi seperti ini. Nadif sudah tersimpan seperti ini, data berhasil disimpan. Oke, nah ini sudah tersimpan. Nah, kalau ubah di sini ubah. Nah, ini misalkan gaji pokoknya 2.500.000, tunjangannya 500.000, bonusnya 250.000, potongan 80.000. Ini ahli ketik mengetik misalkan ya. Oke, kita simpan. Oke, seperti ini ya. Dari tampilan ini akan kita sempurnakan. Apa yang kurang? Nah, kita sembunyikan ini tab sheet 1, tab sheet 2. Kemudian ini angka masih belum ada titik komanya karena dia berupa mata uang. Nah, gimana caranya? Kita tutup dulu. Kita kembali ke form. Nah, yang pertama untuk angka angka mata uang. Nah, angka mata uang itu ada di ZK1 field editornya. Ini diselect aja menggunakan tekan shift di keyboard, klik gaji pokok, tunjangan, bonus, dan potongan. Kemudian di object inspector ini display formatnya tinggal bintang, koma, pagar, koma, pagar, pagar. Nah, ini sudah berupa mata uang. Nah, kemudian untuk menyembunyikan ini tab sheet-nya ini, nah ini tinggal aktifkan di ini struktur ini kita aktifkan satu-satu dari tab sheet 1. Di properties itu ada untuk menyembunyikan tab sheet, itu tab sheet visible. Kemudian di tab sheet 2 sama tab sheet visible. Nah, kita aktifkan di tab sheet 1. Oke, kita coba hasilnya seperti apa. Tada, jadi seperti ini kawan-kawan. Menarik kan? Jadi ini Budi, Nabila, Nadif. Nah, ini. Nah, kemudian kita ubah ini. Nah, misalkan ini jadi 2 juta. Nah, ini tunjangannya 600.000, bonusnya 250.000, potongan 80.000. Catatan ini konten ini YouTuber pemula misalkan ya. Ini simpan, udah seperti ini ya. Nah, kalau hapus, nah kita tambahkan dulu contoh tes, nah simpan. Nah, ini tesnya ini untuk hapus, tinggal klik di tesnya ini hapus, yes. Nah, ya. Kita tambahkan lagi kalau misalkan kita mencari berdasarkan nama. Kalau ini karyawannya ratusan misalnya, kita mau mencari nama, nah ini kita tambahkan ya untuk search-nya. Oke, kita lebarkan, kita tambah untuk kolom search-nya. Nah, kita tambahkan di standarnya ini label 1 di sini di sampingnya. Oke, di sampingnya exit nih kita align-nya kita gunakan left, kemudian
tambahkan edit, kita line-nya kita buat left juga. Nah ini label 9-nya ini kita isi captionnya pencarian nama, dan ini edit 3-nya ini kalau kita tekan enter nanti mencari nama. Nah ini di form satunya mesti kita kosongkan terlebih dahulu ini untuk edit 3-nya ini di form show-nya itu. Nah ini on show-nya ini biar kelihatan biar kosong isiannya dari edit 3 clear. Nah ini dikosongkan. Nah ini kalau misalkan tekan enter, nah ini bukan double klik tapi di object inspector eventnya on key press. If key sama dengan crash 13. Nah ini crash 13 ini adalah kode ASCII dari enter ya. Bikin ini. Nah Z key 1 plus Z key 1 SQL clear, Z key 1 SQL text. Nah tadi kalau kita mau menampilkan itu select bintang from karyawan ya. Select bintang from karyawan. Tapi di sini ada where. Nah, where di mana yang dicari adalah nama like A. Like itu apa? Kita coba parameter like itu adalah isian dari nama, tetapi ini bisa misalkan kita hanya mengetikkan nama depannya aja, misalkan kita hanya tahu namanya Budi padahal di belakangnya ada banyak itu, ada Budianto, Budi Santoso, Budi Sukoco dan lain sebagainya. Nah atau mungkin Nabila Safwan atau Nadif Ahmad atau mungkin Asih sekian ya, Asih ini ya. Itu kita hanya tahu huruf depannya aja atau nama depannya aja. Nah kita ketik aja deh, edit 3 titik teks tambah tanda persen. Nah tanda persen ini adalah menandakan bahwa huruf depannya dan belakangnya apa aja. Jadi yang di depannya yang diketikkan di edit 3 dan belakangnya apa saja nanti ditampilkan, semua ditampilkan yang depannya di edit 3 itu, dan open. Oke, kemudian kita tambahkan juga untuk tombol refresh. Nah ini untuk tombol refresh itu untuk menampilkan semua ini di captionnya refresh. Kalau refresh ini nanti ditampilkan semua. Setelah ada pencarian itu kita akan tampilkan semua, cara menampilkan semuanya melalui kode apa? Select bintang from karyawan. Jadi akan ditampilkan semua. ZK1 open itu. Nah ini bisa ditambahkan setelah kayak press tadi, edit setelah ditemukan edit 3-nya di clear ya. Oke. Kita lihat hasilnya seperti apa, kita jalankan. Ya seperti ini, kita cari yang atas nama nah gitu ya, enter. Nah, Nabila Nadif. Kalau misalkan enter ini kosong, di enter tampil semua gitu ya teman-teman. Oke, nah seperti itu. Coba dipelajari lagi, ini keren. Nah kita sekarang akan menambahkan untuk reportnya, cetaknya. Nah ini untuk label pencarian ini biar berada di tengah-tengah, di mana di ini layoutnya ini pilih center. Edit 1 layoutnya juga ada atau tidak, kita cari layoutnya ada atau tidak ya. Ini biasa harusnya bisa dirubah ke top. Nah ini left, adanya left, ternyata tidak ada. Kalau tidak ada nggak apa-apa. Oke, ya udah, lanjut aja dulu. Nah sekarang ini kita letak exit ini taruh di paling sebelah kanan, bisa ditarik ya sebelah sana, atau pencarian ini juga bisa ditaruh di paling kiri sendiri. Gini, ini refresh
address-nya ada di sebelah sini, kita tambah. Nah, kemudian sekarang kita membuat cetaknya. Nah, cetaknya itu menggunakan fast report. Nah, untuk instalasi fast report teman-teman bisa lihat di video saya ya, di video-video sebelumnya sudah ada cara install fast report, dan downloadnya pun juga ada, nanti sudah saya kasih di sana. Kita tambahkan fast reportnya, FRX reportnya nih. Kemudian kita tambahkan user data access, bukan user data access ya teman-teman, DB data access, FRX DB data access. FRX DB data access ini pilih ke ZK 1, kemudian report satunya klik 2 kali. Iya, sebelumnya teman-teman simpan dulu ya, ini kita simpan dulu ya projectnya ini kita simpan, kita taruh di latihan saja, nanti buat teman-teman buat untuk ini ya, buat untuk nama foldernya. Jadi ini kalau saya ini pakai folder apa ya, tutorial DLP aja, atau mungkin di belajar DLP aja. Di sini saya buatkan new folder karyawan gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, ini projectnya pro karyawan, kita simpan, kita save. Nah, kemudian ini reportnya. Nah, report ini pun ini harus ada di folder hasil compile ya. Kita compile dulu, kita jalankan dulu. Kenapa harus kita jalankan? Karena hasil eksekusinya itu nanti akan berada di folder tersendiri. Nah, kita lihat ya, tadi saya nyimpannya di latihan, ada belajar DLP, kemudian ini karyawan. Nah, di sini nih, ini file exe nya akan muncul di sini, ini yang akan muncul, dan reportnya harus ada di satu folder atau satu folder nih. Nah, kita klik 2 kali, kita kembali ya, kembali FRX report satunya, kita klik 2 kali. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini ada data tree, itu klik 2 kali aja di go to report data, ini klik 2 kali, kemudian aktifkan nih FRX data set 1. Oke, udah. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman mau mengedaki yang generate yang gampang, itu gunakan ini aja, file new report. Nanti tinggal klik 2 kali di sini, aktifkan, atau bisa juga file new ya teman-teman. File ini ada wizardnya, jadi kita tanpa perlu desain manual, kita pakai wizard aja. Kita coba ya pakai wizard biar lebih cepat ya teman-teman. Standard report wizard, kemudian dataset 1, next. Kemudian kita tampilkan nama, alamat, jenis kelamin, gaji pokok, tunjangan, bonus, catatan nggak usah, next, finish. Nah, setelah ini baru kita tinggal sesuaikan namanya ini. Nah, ini reportnya ini kita klik 2 kali, data karyawan. Nah, kemudian ini nama karyawan, alamat, jenis kelamin, gaji pokok, tunjangan, bonus, dan potongan. Ini kalau ini kurang lebar, tinggal lebarin dulu. Nah, seperti ini. Nanti tinggal atur tata letaknya. Kalau misalkan teman-teman menginginkan ada nomor urutnya, nah ini kita disisipkan di sebelah kirinya ini, sebelah kiri dari nama karyawan ini kita sisipkan, gunakan ini A ini ya teman-teman, text object. Nah, kemudian klik di posisinya. Nah, begitu muncul ini, klik di ABC nya ini.
di ABC nya ini nanti akan keluar. Nah ini expression editor, pilih variabel. Nah di sana ada pilihan line, itu adalah nomor barisnya. Nah kemudian setelah muncul ini kasih titik di belakangnya line. Oke, kemudian kita simpan ya. Kita simpannya kemana? Nah ini otomatis di folder karyawan ke Win32 debug. Nah di sana kasih nama data underscore karyawan, kemudian save. Setelah itu tutup. Nah kemudian klik di cetak ya. Oke, setelah cetak ini baru FRX report 1 load from file application sebentar, ini kalau untuk aplikasi eksekusinya ini sebentar ya, saya agak lupa ini, sebentar saya cek di bentar, karena ini ada ini teman-teman, ada sebentar, ada kemarin kita yang coba buka ini, saya lupa kodenya karena kita mau mengambil exe-nya, exe-nya harus berada di lokasinya. Nah ini yang saya lupa ini teman-teman, ini nanti saya copy dulu, ini saya buka lagi latihannya tadi ya, ini dicetak. Nah ini sorry, application extract field part application exe name. Jadi ini fungsinya adalah untuk menentukan lokasi filenya jadi satu dengan exe-nya. Jadi untuk membaca exe-nya. Nah kemudian di sini nama reportnya data karyawan. Nah setelah ditentukan lokasi file data karyawannya, baru FRX report 1 show report. Nah seperti ini. Nah ini menarik untuk di fast report ini ya teman-teman. Di fast report ini kita bisa desain langsung dari form eksekusinya nih. Nah kita cetak coba, nah hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya, jadi seperti itu. Nah sekarang bagaimana cara mendesain ini, saya kasih tambahan nih. Ini mungkin di pembahasan yang lain sepertinya belum pernah ada. Ini saya tambahkan, saya bocorkan lagi satu, ini untuk desain ya. Jadi kita bisa desain reportnya. Oke, kita tambahkan di sebelah cetak ini desain. Nah ini ada tambahan di fasilitas di fast report itu, ada tambahan untuk desain report. Oke, di sini ada FRX designer. Nah di sini kalau kita klik sama, nanti kita tentukan lokasi reportnya di mana, sama seperti waktu print report tadi. Gini ya, kita copy, tapi ini bukan show report tapi desain report. Nah seperti ini, kita coba ya hasilnya seperti apa kawan-kawan ya. Ini asik nih, jadi bisa dirubah-rubah. Nah ini coba kita klik desain. Kalau kita klik desain, nah langsung otomatis ke sini teman-teman. Kita akan rubah, coba ya kita rubah, ini kita rubah gini, kemudian oke, kita simpan. Apakah langsung berubah? Kita coba cetak teman. Nah ini langsung berubah teman-teman. Nah itu kelebihan dari fast report yang tidak ada di report yang lain. Nah kalau di report yang lain itu desainnya mesti harus menggunakan aplikasi reportnya itu. Nah kalau di fast report ini kita bisa langsung dari file exe-nya yang kita buat. Oke, kemudian kita tambahkan lagi, ini untuk refresh ini kita buatkan atau kita tambahkan gambar. Nah itu bisa, cuma saya udah nggak punya koleksi gambar ikonnya. Nah di sini di button ya, ditambahnya ini kan pakai bit button, itu ada grip. Nah grip ini fungsinya untuk menambahkan icon dari
ini icon dari button. Nah ini biasanya ada bawaan sih di ini, tapi ini nggak tahu ini kalau saya sudah nggak ada koleksi icon. Sebenarnya kalau teman-teman ada koleksi icon bisa ya nanti ditambahkan. Ini saya coba cari ini common file yang di ini ada nggak. Biasanya ada, kalau di DLP 7 dulu ada, kalau di Embarcadero ini sudah nggak ada. Jadi nanti teman-teman bisa cari iconnya ya. Ini kebetulan sudah nggak ada ini. Kalau ada nanti bisa ini ditampilkan. Nah contoh seperti ini. Ini karena lebih besar aja ini, kita clear aja. Nah kalau nanti teman-teman punya koleksi icon, atau nanti ya saya carikan ya, nanti pas di pembahasan berikutnya saya sertakan pembahasan tentang iconnya ini. Jadi ini keren iconnya ini. Nah bahkan ada juga ini ya teman-teman, saya bocorkan juga di DLP ini ada untuk skin. Kita bisa membuat skin atau tampilan itu sangat cantik sekali. Nah ini saya bocorin, nanti saya akan pas di pembahasan khusus nanti untuk mempercantik tampilan dari DLP nya. Oke, sampai di situ teman-teman. Nah ini untuk membuat data karyawan, ubah, hapus, cetak sudah bisa, sudah selesai. Jadi nanti pelan-pelan teman-teman ikuti. Nah ini bisa dipercantik, bisa lebih dipercantik. Nah seperti ini mudahnya DLP. Jadi hanya beberapa menit sebenarnya sudah selesai untuk membuat sebuah tampilan database, dan ini pun bisa dikombinasikan dengan JSON ya. Jadi nanti database-nya online. Nah nanti kalau pas ini kita coba ya, kita klik back untuk penggunaan JSON-nya. Oke teman-teman, sampai di sini. Sampai ketemu di next video. Nanti kita belajar lebih mendalam lagi tentang DLP. Sangat menarik DLP ini dan sangat luas, bisa untuk buat program apa saja yang baik untuk online maupun offline. Jadi ini versi 10.3 udah lumayan bagus. Saya juga udah pakai yang 10.4 juga bagus, tapi saya tetapkan pakai yang 10.3 ini. Dan bisa untuk kontrol komponen, kontrol robot dan lain sebagainya, microcontroller, Arduino dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sampai ketemu di next video ya. Terima kasih sudah menonton video-video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen ya, saya tunggu. Nah biar saya lebih semangat lagi untuk membahas lebih mendalam lagi tentang DLP ini. Baik teman-teman, terima kasih, sampai ketemu.